Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah PKPT di gereja, maka ibadah PKPT hal ini kita laksanakan secara online. Sebelum kita mulai ibadah, kakak ada beberapa informasi yang ingin disampaikan, yaitu yang pertama, untuk persembahan adik-adik bisa berikan persembahan kepada orang tua, lalu orang tua bisa membawa ke gereja setiap harinya dari jam 9 sampai 12 siang, dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Lalu yang kedua, kakak minta tolong kepada adik-adik untuk mengisi form kedatangan ibadah PKPT di deskripsi di bawah agar kakak-kakak dapat melaksanakan pengabsenan. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, walaupun ibadah PT kali ini kita laksanakan secara online, kakak harap adik-adik bisa melaksanakan dengan khusyuk. Baik, sebelum kita mulai ibadah, kita bisa teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian pembuka kita dari Gita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Adik-adik tetap berdiri, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberkati kami dalam pagi hari dan juga apapun Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah PKPT Tuhan, kiranya Engkau berkati dalam firman yang akan disampaikan Tuhan, kiranya Engkau berkati juga agar bisa berjalan lancar Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan tidak sopan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita masuk ke dalam pelayanan firman, selamat beribadah. Halo adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkumpulnya kami hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Engkau sediakan bagi kami sehingga kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa memahami arti dan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Bapa, biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik kakak undang untuk berdiri dan kita akan membaca Alkitab dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-11 yang berkata demikian. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya
dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kakak persilahkan duduk kembali. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Nah, bacaan kita tadi temanya adalah saling peduli dan berbagi adik-adik. Nah, kakak ada sebuah cerita nih tentang seorang pria parubaya yang mempunyai sebuah toko makanan ternak yang tidak begitu laku. Makin hari, makin sedikit orang yang membeli makanan ternak di tempat dia. Di dalam keputusasaannya, pria ini mendapatkan ide yang sangat gila, yaitu ia menginvestasikan uang tabungannya untuk membeli 1.000 ekor anak ayam. Semua tetangganya mengejek dan menganggap pria ini udah gila. Kata mereka, jual pakan aja nggak laku, apalagi jual anak ayam. Yang membuat mereka lebih heran-heran lagi, pria itu tidak menjual anak-anak ayam itu, tetapi justru malah memberikannya secara gratis. Nah, tetangga-tetangganya ini berpikir, orang ini udah gila. Tokonya udah mau bangkrut, malah beli banyak anak ayam. Terus dibagi-bagiin secara gratis lagi, ya kan? Mana ada pebisnis waras yang berpikir seperti itu. Ternyata setelah pria ini membagi-bagikan anak ayam ini secara gratis, tidak lama kemudian tokonya mulai laris, mulai ramai pembeli. Ternyata setelah diselidiki, orang yang membeli itu rata-rata adalah orang yang mendapatkan ayam gratis tersebut. Nah, adik-adik, tentu saja mereka akan memberi pakan tersebut karena orang yang dikasih gratis itu tidak akan membiarkan ayam itu mati. Ya, jadi dari bacaan ini adik-adik ada hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah jangan takut untuk berbagi. Jangan takut untuk memberi. Karena memberi adalah langkah pertama kita untuk menerima. Tetapi adik-adik juga jangan terpaksa memberi supaya kita bisa menerima sesuatu. Tidak. Karena pada ayat bacaan kita yang ke-7 tadi mengatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 tadi adik-adik. Nah, sama seperti pria tadi. Padahal dagangannya udah mau bangkrut ya kan. Tetapi dia malah menggunakan seluruh uang tabungannya untuk membeli anak ayam dan membagi-bagikannya secara gratis. Nah, itu dia melakukan dengan penuh sukacita adik-adik. Dia tidak berpikir panjang, dia menginvestasikan semua uangnya untuk membeli anak ayam dan membagikannya secara gratis dan sukacita. Itu bentuk rasa saling berbagi dan peduli. Sama seperti orang Samaria yang melihat orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah mati. Lalu datanglah orang Samaria ini yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu ada di Lukas 10 ayat yang ke-33. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah adik-adik, kita balik lagi ke tema bacaan kita, saling peduli dan berbagi. Tuhan itu ingin kita peduli terhadap sesama kita. Sama seperti orang Samaria tadi. Dan Tuhan ingin kita berbagi dengan sukacita sama seperti pria penjual pakan ternak tadi. Adik-adik, kenapa kita harus peduli dan kenapa kita harus berbagi? Yang pertama adalah itu karena perintah Tuhan. Yang kedua adalah karena kita makhluk sosial
kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu kita harus saling peduli, kita harus saling berbagi, kita harus saling mengasihi terhadap sesama kita. Apa saja adik-adik manfaat kita kalau kita peduli terhadap orang lain? Yang pertama, kita bisa menumbuhkan sikap positif di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kita bisa mengendalikan ego kita. Mengendalikan ego dalam artian mungkin contohnya kakak kasih tahu seperti ini. Kita bisa pada saat kita memberi, tetapi orang yang kita kasih itu tidak merespon dengan baik, tidak berterima kasih dengan baik. Disitulah kita harus mengendalikan ego kita. Kita harus tetap mengasihi dia, kita harus tetap peduli dan care terhadap dia. Kita harus tetap saling berbagi. Jangan sampai hanya hal seperti itu kita putus asa dan stop untuk melakukan kepedulian dan memberi dengan sesama. Jangan sampai adik-adik. Yang ketiga, kita dapat merasakan penderitaan orang. Kita bisa membayangkan kalau kita menjadi seperti mereka, mungkin yang kesusahan makan, yang perlu kita tolong, ternyata tidak ada yang menolong. Jadi manfaatnya adalah kita bisa merasakan hal yang sama seperti dia. Yang keempat, kita membuat orang lain menjadi sukacita tentunya. Karena orang itu merasa sudah kita beri dan orang itu merasakan sukacita dan orang itu otomatis akan mengucap syukur kepada Tuhan karena kita datang sebagai alat Tuhan untuk memberi dan untuk peduli kepada mereka. Yang kelima, tentunya kita menjadi banyak teman karena kita mempunyai banyak relasi, kita berbuat baik, kita saling berbagi dan peduli, pasti banyak orang yang senang dan orang yang sukacita terhadap perbuatan dan perilaku kita. Kakak rasa adik-adik itu saja sampai sini pembacaan firman Tuhan kita, pembahasan firman Tuhan kita. Jangan lupa memberi adalah langkah pertama untuk kita menerima, tentunya dengan sukacita ya adik-adik ya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengar. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu bisa peduli, bisa saling berbagi, dan kami bisa saling mengasihi dengan sesama kami ya Bapa. Jadikanlah kami hamba-Mu yang baik, jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu yang baik ya Bapa. Terima kasih banyak untuk firman-Mu ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit saat ini, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, agar mereka bisa kembali beraktivitas dengan baik. Kami juga ingin berdoa ya Bapa, untuk gereja kami dan gereja-gereja di seluruh dunia. Tuhan tolong berkati kami dalam pelayanan kami. Begitu juga dengan ke-6 Pelkat ya Bapa. Tuhan berkati masing-masing bidang pelayanan kami agar apapun yang kami lakukan itu semua adalah demi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami Engkau lindungi, Engkau pulihkan perekonomian bangsa kami ya Bapa. Biarlah pandemi ini segera berakhir ya Bapa. Tuhan mau ikut campur tangan di dalamnya ya Bapa, agar kiranya kami semua bisa kembali beraktivitas dengan normal sebagaimana mestinya ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kita masuk dalam persembahan. Nyanyian persembahan kita terambil dari Kitab Bakti 39, bukan karena upah.
bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk senantiasa berkat Tuhan. Baru saja kami sudah menemukan persembahan dari kami Tuhan. Yesus memberkati persembahan-persembahan tersebut Tuhan, tangan-tangan yang mengelola agar bisa berguna bagi pelayanan kasih Tuhan, dan berkati juga tangan-tangan yang mengelola agar bisa dikelola dengan baik dan sempurna. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita bernyanyi nyanyian penutup kita yang terambil dari Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baik adik-adik, kita akhiri ibadah hari ini. Setelah kita mendengarkan firman, semoga adik-adik menjadi lebih semangat, lebih bersukacita lagi dalam memberikan kasih, persembahan, bantuan kepada orang sekitar kita. Baik adik-adik, mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur padamu, terima kasih kami boleh beribadah ya Bapa. Hari ini juga kami boleh untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini boleh tinggal di dalam batin kami, agar kami boleh ya Tuhan untuk mengamalkan, mengaplikasikan firman yang barusan kami dengar Tuhan, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kiranya Engkau berkati kami dalam 1 minggu ke depan Tuhan, agar setiap kegiatan kami, setiap langkah kami boleh selalu dalam tuntunan-Mu, boleh selalu dalam bimbingan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.